Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 6 Juni tahun 2021, insya Allah kami akan update lagi perkembangan anggur Ninel di depan rumah kami. Ini sudah memasuki umur hampir 8 HST 8 bulan HST hari setelah tanam. Bagaimana perkembangannya di tempat kami ini? Anggur yang sangat mudah dirawat dan mudah berbuah, dan juga tidak perlu repot memeliharanya. Pada kesempatan ini atau topik pada video ini, kami mengupdate perkembangan bunganya yang video yang telah lalu, kemudian pemberian POC. Ini POC dari kohe kambing yang sudah difermentasi dengan E4, kemudian ditambah dengan air cucian beras, kemudian difermentasi sekitar sebulan lebih. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelum itu mohon dukungannya untuk tekan like, subscribe, dan komen jika ingin ada yang ditanyakan. Jika nanti saya jawab, insya Allah saya jawab. Jika nanti tidak bisa, insya Allah juga akan saya carikan jawabannya. Ya, karena di sini kita sama-sama belajar dan saya pun juga masih pemula. Oke, langsung saja dari awal dulu kita lihat di RS-nya dulu, primer. Ini RS-nya. Ini di bawah ini tadi saya taburkan kapur dolomit untuk menjaga pH-nya agar tidak turun. Kemudian ini graftingannya, sambungannya di sini. Kemudian ini primer batang dari Ninel. Nah, kalau kita bandingkan dengan ibu jari saya, ini hampir sama. Oh ya, ini kita naik ke atas lagi, masih di primer. Nah, sampai di sini ini masih gepeng ya, dan alhamdulillah ya, sudah besar. Ini sampai sama dengan jempol saya juga. Naik lagi kita ke atas. Nah ini kemarin saya potong, saya coba juga di sini. Semoga ada kelihatan bunga, dan ternyata di sini nggak ada bunga. Kemudian naik lagi kita, ini sekundernya lumayan besar juga, sama seperti di primernya. Kemudian di tersier pertama, alhamdulillah di sini ada membawa bunga lumayan besar bunganya. Kemudian itu hampir mekar bunganya. Jadi di primer ini di tersier Ninel ini yang ada di tempat kami, untuk bunga yang keluar itu lumayan bagus di boot 2, 3, 4, dan 5. Rata-rata untuk membawa bunga yang bagus, yang sempurna, itu di tersier matun yang kedua sampai kelima. Jadi ini saya potong kemarin di potongan di sampai matun ke-9. Ternyata di 6, 7, dan 8 dan 9 itu tidak ada membawa bunga. Jadi di matun ke-7 kemarin juga sudah seprot, tapi tidak bawa bunga ini. Tapi saya buang untuk menjaga nutrisi agar tersalurkan di matun yang kelima. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia penampakan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Kemudian kita lihat di situ ada juga hewan-hewan yang membantu penyerbukan di pohon.
anggur ninal ini. Sekedar informasi, mulai dari mekarnya bunga sampai sekarang hampir 1 bulan, hampir 1 bulan lebih. Ini tidak saya semprot dengan fungisida dan insektisida karena khawatir bunga-bunga yang sedang bermekaran ini akan rusak oleh kandungan kimia dari pestisida dan mengganggu penyerbukan yang dibantu oleh serangga-serangga. Ini ada serangga-serangganya yang lagi bekerja. Ya, saya senang sekali karena ada serangga-serangga yang bekerja. Ya. Kemudian ini kabar baiknya ya, ini kabar baiknya. Dan alhamdulillah semuanya ini sudah bermekaran. Dan ada juga bunga-bunga yang keluar lanjutan. Ya, ada 2 bunga lanjutan yang keluar yang terakhir. Contohnya ini. Nah, ini bunga yang terakhir keluar. Jadi di tempat kami ini untuk pembuahannya itu tidak serentak. Ada yang duluan yang sudah berbentuk beri, kemudian ada yang sedang mekar, dan ada yang sudah berbentuk beri set. Nah, contohnya sambil kita lihat yang kekurangan-kekurangan yang ada di tempat kami. Kita naik tangga dulu supaya melihat lebih jelas. Nah, ini yang beri set. Nah, ini sudah kelihatan beri setnya. Kemudian kekurangannya apa saja? Nah, kita lihat di sini, ini gagal penyerbukan. Nah, gagal penyerbukan, dan di sini juga ada nih gosong di sini. Gosong ini diakibatkan oleh serangga yang bernama walang sangit. Dia mengisap batangnya, kemudian sampai berubah menjadi seperti ini. Jadi 2 bunga yang menjadi korban dari walang sangit. Kemudian yang ini ya kemungkinan ini gara-garanya karena nutrisi yang tidak sampai ke sini, atau juga bisa akibat dari GA3. Saya memakai GA3 baru sekali ya. Baru sekali, semuanya ini baru sekali. Ini bunga yang sangat panjang. Nah, bunga yang sangat panjang. Kemudian ini ada yang kurang lebih seperti ini, ada sekitar 4 dompol. Kemudian yang terkena walang sangit itu ada 2 dompol. Nah, kalau di sini ada 2. Ya, ini juga ada. Ini bunga PHP wajar aja nih, gak sempurna, jadi nggak kita perhatikan juga. Nah, kalau yang ini perbedaannya dengan GA3, ini tidak memakai GA3, sengaja saya tidak beri GA3 ini. Kemudian yang gosong-gosong lagi, yang rusak di situ ada sekitar 3 juga, jadi sekitar 6. Untuk berapa jumlah dompolan yang ada di tempat kami ini, anggur ninal ini, saya tidak menghitungnya lagi karena bunga yang ada di sini itu tidak serentak, jadi ya agak malas sedikit lah untuk menghitungnya. Nah, ini bunga-bunga yang sedang mekar. Ini bunga yang sudah mekar. Nah, dan alhamdulillah ini bagus ya. Ini ya kita beri GA3 juga kemarin. Jadi ada 2 dosis yang saya berikan GA3-nya di anggur ninal ini. Yang pertama itu di dosis 7 ppm. Ini hasil dari 7 ppm. Ini 7 ppm. Ini gara-garanya tadi mungkin karena nutrisi tidak tercukupi, kemudian mungkin air juga tidak kekurangan. Kemarin saya lupa untuk penyiraman beberapa hari
Akibatnya mungkin bunga-bunga ini tidak mekar dan tidak menjadi berry. Ini juga GA3 7 ppm, ini juga 7 ppm. Yang bunga yang memakai 9 ppm, yang ini yang sedang mekar ini panjang bagus. Nah, ini 9 ppm. Kalau yang di sini ini juga kalau tidak salah kemarin ini memakai 9 ppm juga. Jadi ada dua tahap, dua kali pemberian GA3. Untuk bunga pertama yang duluan keluar itu saya beri 7 ppm. Kemudian bunga yang selanjutnya yang terlambat keluar itu 9 ppm. Nah, ini saya tambahkan juga, ini tidak saya beri dan tidak saya semprot insektisida dan fungisida, dan alhamdulillah masih sangat bagus daunnya, pohonnya, walaupun daun-daunnya ini sudah menua, tapi alhamdulillah tidak ada kerusakan, walaupun ya masih ada terserang oleh walang sangit. Kemudian untuk jamur dan kutu-kutuan, untuk jamur alhamdulillah tidak ada, tapi di sini ada jamur, ada kutu putih. Ini contohnya kutu putih di sini. Nah, ini kutu putih. Saya buang saja dulu. Nah, ini kutu putih. Dan alhamdulillah kutu putih ini untuk penyebarannya juga tidak cepat. Jadi ini saya buang saja. Ada 2 daun ya, ada 3 daun nih 1, ini saya buang juga daunnya. Ini juga, oh ternyata ada 4 ya. Ini saya dijatuhi serbuk-serbuk dari bunga ini, jadi agak keliripan mata saya. Nah, ini saya buang juga daunnya, kita buang, kita jauhkan. Ini juga 1. Kalau nanti bisa menyerang bunga. Kalau menyerang bunga, nanti bunga-bunga yang ada itu akan rusak. Nih, ini ada 4 daun yang saya buang. Nah, ini penampakannya kutu putih. Kutu putih ini sangat bandel menghilang. Jadi kalau ada kelihatan kutu putih, jangan sampai dibiarkan. Nanti untuk menghilangkannya itu agak susah. Kemudian terakhir kita akan beri nutrisi POC tadi, yaitu dari kohek kambing yang sudah difermentasi. Ini 1 ember ini saja untuk 1 pohon ini, insya Allah cukup. Saya tidak memakai pupuk kimia karena untuk saat ini bunga-bunga yang ada itu sedang bermekaran dan dikhawatirkan nanti bisa rontok dan gosong dan akhirnya tidak menjadi berry. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Mohon sekali lagi bantuannya, like, share, dan komen jika ada yang ditanyakan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.